Des. Itu suara ngang-ngangnya gitu nggak? Misalnya. Masih ada nggak? Udah hilang ya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Permata. Kembali lagi di acara live talk kita. Kali ini kita kembali menggunakan aplikasi Zoom Meeting ya, sebagai sarana untuk sharing kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan di tengah-tengah kita di sini sudah hadir Dr. Fenty. Selamat siang, Dok. Siang, Mas. Ya, Dr. Fenty, mungkin teman-teman di rumah yang mempunyai aplikasi Zoom bisa join ya. Ataupun yang mungkin tidak punya aplikasi Zoom bisa menonton live ini melalui YouTube Live. Linknya adalah https://bit.ly/bit.ly/RS Permata Group. Ya. Jadi RS Permata Group, RSP-nya gede, dan G-nya di awalan grupnya gede. Atau bisa langsung saja melalui channel YouTube kami, searching saja di YouTube itu ada RS Permata Group. Ya. Tidak pakai O-nya grupnya ya, tapi gitu, Dok. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai rapid test dan PCR ya, Dok. Ya, seperti kita ketahui, di masa pandemi saat ini, banyak sekali orang-orang itu mulai mencari untuk rapid test dan PCR ya. Karena kita butuh untuk itunya ya, Dok, untuk mengecek apakah kita biar terbebas dari virus COVID atau enggak gitu ya. Itu kan secara awam seperti itu ya. Tapi mungkin secara detailnya, mungkin Dr. Fenty bisa menjelaskan lebih detail. Oke, saya langsung serahkan kepada Dr. Fenty. Mungkin nanti teman-teman yang mau bertanya, silakan chat di YouTube Live, itu ada kolom live chatnya ya. Atau kalau teman-teman yang punya aplikasi Zoom, di situ ada kolom Q&A, itu lebih interaktif lagi untuk pertanyaannya. Oke, silakan, Dok, dimulai. Baik, terima kasih Mas Albi atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Permata semua yang mungkin lagi kerja atau yang tentunya paling banyak ada di rumah. Perkenalkan, saya Dr. Fenty Erlianti. Kali ini coba sharing untuk mengenal rapid test dan PCR COVID-19. Ya, sebelum lanjut, kita perlu tahu dalam kesehatan untuk menegakkan suatu diagnosis penyakit itu ada tahapannya. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat, ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Yang pertama, anamnesis. Sering diistilahkan tentang wawancara klinis. Jadi, dokter akan bertanya kepada pasien tentang gejala-gejala yang muncul atau keluhan-keluhan yang muncul. Kemudian selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang paling utama yaitu pemeriksaan fisik tanda vital, seperti tekanan darah, frekuensi nadi dan napas, kemudian suhunya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dilihat dan dicari apakah ada kelainan atau gangguan di bagian tubuh. Selanjutnya, sebenarnya dalam penegakan diagnosis suatu penyakit, dokter dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, mungkin lebih dari 80% dapat menegakkan diagnosis sementara. Namun penyakit tertentu akan membutuhkan pemeriksaan penunjang. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Pemeriksaan penunjang itu ada banyak sekali. Jadi ini yang saya tampilkan hanya beberapa. Yang pertama tentang laboratorium. Jadi untuk pemeriksaan penunjang laboratorium sendiri itu ada banyak jenisnya. Bisa pemeriksaan darah, pemeriksaan dahak, urin, dan salah satunya rapid test dan PCR ini masuk di bagian dari pemeriksaan penunjang laboratorium. Yang lainnya pemeriksaan penunjang yang lain seperti ronsen, CT scan, MRI, kemudian patologi anatomi, biasanya ini pemeriksaan untuk pasien-pasien dengan tumor atau kanker. Kemudian EKG, ini untuk memeriksa kerja listrik jantung, endoskopi untuk melihat saluran pencernaan, dan lain-lain. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, baru dilakukan penegakan diagnosis yang tentunya sesuai dengan analisa klinis oleh dokter yang menangani. Kali ini,
kita akan fokus tentang pemeriksaan rapid test dan PCR. Nah, Rapid Diagnostic Test atau RDT COVID-19. Jadi memang di kesehatan, di medis sendiri lebih sering disebut dengan RDT ya atau RDT. Masyarakat mengenalnya ini dengan sebutan Rapid Test COVID-19. Nah, apa sebenarnya rapid test itu? Jadi rapid test ini alat pendeteksi antibodi dan antigen virus SARS-CoV-2 yang dapat menunjukkan hasil dengan cepat. Namanya juga rapid ya, jadi cepat. Ya rata-rata minimal 30 menit, seperti itu. Kemudian rapid test ini dibagi dua jenis, yaitu rapid test antigen dan rapid test antibody. Nah, rapid test antigen ini contoh negara yang menggunakannya itu Korea dan Malaysia. Ini sampelnya diambil dari swab tenggorok ya. Jadi diambil dari swab tenggorok atau dari rongga hidung paling dalam. Kemudian yang rapid test antibody. Nah, ini contoh negara yang menggunakan itu Amerika dan negara kita Indonesia. Sampelnya diambil dari serum darah. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara kerja dari rapid test antigen dan antibody. Seperti kita lihat pada gambar, itu terdapat animasi virus SARS-CoV-2. Nah, virusnya sendiri itu disebut dengan antigen. Kemudian virus masuk ke dalam tubuh menginfeksi manusia, terutama di saluran pernafasan. Nah, ketika menginfeksi, maka secara fisiologis atau secara otomatis tubuh kita menyiapkan imun ya. Di sini saya analogikan sebagai tentara. Jadi tentara-tentara tubuh dikeluarkan untuk melawan virus tersebut. Kemudian tentara-tentara berperang melawan virus, tapi tidak semua dikeluarkan. Ada pasukan khusus yang memantau nih, ya, dengan teropong memantau karakteristik dan ciri-ciri atau cara kerja virus SARS-CoV-2 itu. Untuk apa dipantau? Jadi untuk mengenali virus tersebut, kemudian membentuk suatu pasukan khusus yang lebih mirip dan siap untuk menghajar ya atau menyerang virus tersebut supaya mati. Nah, kemudian pasukan khusus itu terbentuklah yang namanya antibodi. Ya, antibodi ini kemudian akan terus berlangsung di dalam darah tubuh manusia dalam jangka waktu yang lama. Sehingga ketika nanti ada infeksi ulang dari virus SARS-CoV-2, tubuh kita sudah mengenali, sudah memiliki antibodi dan siap menangkal atau mencegah virus tersebut masuk dan menginfeksi. Nah, di sini kita lihat dalam gambar, jadi antigen atau virus SARS-CoV-2-nya itu, kemudian antibodinya inilah yang dijadikan bahan untuk dilakukan rapid test. Seperti itu. Nah, ini kita lihat, saya beri contoh gambar yang rapid test antigen. Kurang lebih bentukannya seperti ini. Dan rapid test antigen ini tentunya akan menganalisis atau mendeteksi berdasarkan jumlah partikel virus SARS-CoV-2 itu sendiri. Jadi semakin banyak virusnya, tentu semakin mudah alatnya mendeteksi. Kemudian yang sebelahnya lagi, yang terbentuk ada dua, IgM dan IgG. Jika yang muncul IgM, maka ini menandakan bahwa infeksinya baru terjadi, mungkin sekitar 1 mingguan. Kalau yang muncul IgG, mungkin infeksinya sudah cukup lama, sekitar 2-4 mingguan, seperti itu. Nah, ini beberapa grafik yang sedikit ingin saya sharing. Jadi garis yang paling bawah itu hari ya, hari. 0 awal infeksi. Jadi ketika terinfeksi virus biasanya tidak langsung menimbulkan gejala. Nah, masa dari virus masuk ke dalam tubuh kemudian menimbulkan gejala ini disebut masa inkubasi. Kalau di dalam grafik kita lihat sekitar 5-7 hari ya. Bisa lebih dari itu. Nah, lihat garis yang hijau
itu menunjukkan bahwa antibodi IgM bisa terbentuk dimulai dari hari ke-7. Kemudian terus meningkat, kemudian turun. Nah, ketika turun dibarengin dengan munculnya antibodi IgG yang kemudian terus meningkat sampai nanti stabil dan menetap di dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Inilah yang nanti akan dideteksi. Nah, ini saya beri contoh beberapa kit rapid test yang ada. Kita lihat ini rapid testnya ya. Kalau dibuka komponennya, jadi ada ini jarum untuk mengambil sampel darah yang biasanya diambil di ujung-ujung jari atau sampel darah perifer. Seperti itu. Kemudian ini kitnya yang akan mendeteksi, ini untuk mengambil darah, dan ini cairan buffer yang akan ditambahkan untuk mendeteksi untuk alat ini bekerja dengan baik, seperti itu. Nah, di sini kita lihat. Jadi yang ini, letak yang ini, itu darahnya akan dimasukkan di sini ya. Kita lihat ada huruf C dan T. C itu kontrol, T itu tesnya. Jadi ketika hasil pemeriksaan ditemukan 2 garis seperti ini, garis kontrol dan garis tes, nah ini menunjukkan pemeriksaannya positif ya. Kalau hanya terdapat 1 garis di garis kontrol, sedangkan di garis T enggak, ini hasilnya berarti negatif. Kalau ditemukan hasil pemeriksaan tidak timbul garis sama sekali, baik di kontrol maupun di tes, maka pemeriksaan perlu diulang. Berarti ada yang salah dalam pemeriksaannya, seperti itu. Nah, kemudian siapa sih yang harus dilakukan rapid test ini? Jadi orang yang dilakukan rapid test ini yang memiliki faktor resiko seperti berikut ya. Yang pertama, tinggal di daerah dengan transmisi lokal COVID-19. Jadi kita yang di Jabodetabek tentu sudah masuk dalam indikasi untuk dilakukan rapid test. Yang kedua, riwayat bepergian dari negara terjangkit. Ya ini mungkin dulu ya, awal-awal. Kalau sekarang kita sudah transmisi lokal di sini. Kemudian kontak dengan pasien COVID-19 atau orang yang bergejala. Nah, saat ini ada orang-orang yang bergejala, ini juga indikasi untuk dilakukan rapid test. Nah, kita bandingkan dengan program pemerintah ya. Jadi pemerintah menyediakan rapid test untuk dilakukan tes bagi masyarakatnya gitu. Tapi ini terbatas. Saya mengambil contoh pemerintahan Jawa Barat ya, dikutip dari laporan di tanggal 23 Maret. Jadi rapid test pemerintah ini bertujuan untuk mengetahui peta persebaran COVID-19. Kemudian memutus mata rantai COVID-19 tidak untuk semua orang. Tindakan lanjutan medis ya. Jadi kalau udah tahu hasilnya bisa untuk dilakukan tindakan lanjutan medis seperti itu. Nah, caranya bisa drive-thru, door-to-door, atau di rumah sakit atau puskesmas. Nah, untuk siapa? Nah, pemerintah khususnya di sini Jawa Barat ya, rapid test ini diberikan bagi pasien ODP ataupun PDP di rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan, profesi yang interaksi dengan orang banyak seperti petugas bandara, polisi, ulama, pejabat negara, kemudian orang dengan gejala di rumah. Jadi yang sakit juga diindikasikan untuk dilakukan rapid test. Nah, di sini timbul dilema tentunya. Karena yang tinggal di daerah dengan transmisi lokal harusnya dilakukan rapid test. Tapi kenyataannya di negara kita belum mampu. Sehingga jika tidak bergejala, maka tidak dilakukan rapid test seperti itu karena dana tidak mencukupi. Namun sahabat Permata juga jangan khawatir. Tidak dilakukan rapid test bukan berarti kita tidak bisa mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri. Maka yang paling terbaik untuk membantu pencegahan ini ialah di rumah aja dan melakukan physical distancing, kemudian juga melakukan PHBS seperti itu. Ini beberapa contoh rapid test antibody yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi yang saya jelaskan selanjutnya, kalau saya katakan rapid test berarti rapid test yang di Indonesia ya, yang rapid test antibody. Dari angka 1 sampai 8 ini menunjukkan ya semakin atas semakin dianjurkan oleh pemerintah ya. Seperti itu. Ini untuk nice to know aja. Next, nah keuntungan rapid test.
Dia cepat pemeriksaannya ya, waktunya rata-rata sekitar 30 menit. Kemudian murah dibanding dengan pemeriksaan yang lain untuk penegakan diagnosis. Sampel mudah didapatkan dengan cukup dengan darah perifer, kemudian mudah dilakukan dengan peralatan yang terbatas atau setara dengan laboratorium biosecurity level 2. Sensitivitasnya bisa mencapai 88,66% dan spesifitasnya bisa 90,63%. Namun, setiap alat uji diagnostik pasti memiliki kekurangan, dan rapid test ini memiliki kekurangan. Yang pertama memiliki kekurangan yaitu false positif, atau tidak berarti seseorang yang hasil rapid testnya positif benar-benar terinfeksi. Dan yang kedua, false negatif. Orang yang hasil rapid testnya negatif tidak berarti seseorang itu tak terinfeksi. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, saya sampaikan sekali lagi bahwa rapid test untuk screening ya. Jadi spesifitasnya cukup rendah. Walaupun sudah mencapai 90%. Namun kemungkinan false positif dan false negatif tetap terjadi. Contoh yang false positif ya. Jadi bisa jadi alat mendeteksi virus yang lain ya, cross link dari virus yang lain seperti dengue virus penyebab demam berdarah atau virus-virus yang lain yang menyerupai SARS-CoV-2. Kemudian yang false negatif. False negatif ini bisa terbentuk karena bisa jadi pemeriksaan yang dilakukan baru awal-awal. Sedangkan antibodi tadi bisa terbentuk dimulai dari hari ke-7. Kalau diperiksa awal-awal bisa jadi hasilnya masih negatif. Atau orang-orang dengan imunokompromis ya. Jadi ada orang-orang yang imunnya rendah sehingga imun yang dihasilkan cukup rendah dan tidak bisa dideteksi oleh alat padahal dia terinfeksi SARS-CoV-2 seperti itu. Nah, ini disebut dengan false negatif. Lalu bagaimana kita menginterpretasi hasil rapid test yang kita lakukan? Ya, pertama buat yang OTG, orang tanpa gejala, yaitu masyarakat umum yang pernah ada riwayat kontak dengan orang COVID-19 kemudian dilakukan rapid test. Jika hasilnya negatif, maka lakukan PHBS ya. Kemudian jika hasilnya positif, karantina rumah minimal 14 hari. Biasanya orang yang tidak bergejala ini bisa periksa secara mandiri ya, atau difasilitasi oleh perusahaannya, atau periksa di rumah sakit bukan rujukan yang menyediakan layanan rapid test dan pemeriksaan PCR. Yang kedua, orang dalam pemantauan, yaitu orang yang tinggal di zona merah ini kemudian mengalami gejala seperti demam atau batuk atau nyeri tenggorokan. Nah, ini indikasi untuk dilakukan rapid test. Jika hasilnya negatif, tunggu dulu. Jangan keluar-keluar rumah. Dites ulang dalam waktu 10 hari. Karena seperti yang saya sampaikan, rapid test bisa false negatif. Jadi tetap harus ditunggu dan dicek ulang nantinya. Kemudian kalau hasilnya positif, maka isolasi diri di rumah. Kalau sudah isolasi diri di rumah, berarti tempat makannya dipisah, ruang tidurnya dipisah, alat mandinya dipisah dengan keluarga yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya buat pasien dalam pengawasan, yaitu orang-orang yang tinggal di red zone, kemudian memiliki gejala demam yang berkepanjangan dan gangguan napas ya. Gangguan pernapasan, batuk kah, nyeri tenggorokan kah, ya, atau gangguan pernapasan susah atau sulit bernapas. Nah, dilakukan rapid test. Jika hasilnya negatif, diobatin sesuai gejala, ya, diobatin demamnya, diobatin batuknya. Tetap di rumah, iya tentu tetap di rumah dengan isolasi mandiri. Kalau hasilnya positif, nah ini dibedakan. Ada yang ringan, sedang, sama berat. Kalau ringan, isolasi di rumah, yang sedang isolasi di rumah sakit darurat, ya. Contohnya yaitu di rumah sakit Wisma Atlet. Kemudian kalau berat, isolasi di rumah sakit rujukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui
bahwa yang hasil rapid testnya positif, ada satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu pemeriksaan PCR. Nah, apa pemeriksaan PCR itu? Memang masyarakat mengenal dengan istilah PCR. Namun sebenarnya yang dilakukan dalam pemeriksaan SARS-CoV-2 ini disebut dengan RT-PCR COVID-19. Apa itu? Yaitu Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR adalah pemeriksaan laboratorium paling akurat dalam mendeteksi virus SARS-CoV-2 ini. Sedangkan PCR sendiri ya, itu sebenarnya pemeriksaan secara umum yang dilakukan untuk melihat materi genetik suatu bakteri atau virus ya, seperti DNA atau RNA. Sedangkan virus SARS-CoV ini atau corona ini memiliki materi genetik RNA seperti itu. Nah, RT-PCR ini diagnostik pasti yang memiliki spesifitas tinggi, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan ini dianggap tidak salah dalam mengenali materi genetik virus SARS-CoV-2. Makanya dia disebut dengan gold standard, ya, pemeriksaan yang gold standard, yang pasti. Ini saya coba sedikit jelaskan dari gambar. Kita lihat sebelah kiri ini. Anggaplah ini animasi virus SARS-CoV-2 itu. Kemudian dilihat struktur bagian dalamnya, memang ada beberapa struktur ya, seperti spike, protein, dan lain sebagainya. Dan ini kita lihat yang paling penting di dalamnya, yang berkelok-kelok ini ialah RNA. Nah, kita tarik ke sebelah, RNA itu kalau dijembreng istilahnya jadi seperti sehelai ya, sangat amat kecil sehelai. Nah, RNA inilah yang diperiksa ya, dilihat apakah RNA yang kita periksa sama seperti RNA virus SARS-CoV-2. Kemudian sebenarnya proses PCR itu untuk mendeteksi yang namanya DNA. Sedangkan SARS-CoV-2 sendiri itu RNA. Makanya dalam pemeriksaan ini disebut dengan reverse transcription. Artinya RNA-nya akan diubah dulu menjadi DNA, kemudian baru dianalisa dan baru bisa dibaca seperti itu. Jadi nggak langsung ke RNA-nya. Di reverse transcription dulu. Ya, itu untuk nambah pengetahuan. Nah, sekarang yang paling penting bagaimana cara pemeriksaannya. Nah, buat sahabat permata atau pasien yang pernah melakukan tes PCR ini, jadi kurang lebih seperti ini. Pertama, sampel pemeriksaan diambil dari hidung bagian dalam atau tenggorok ya. Jadi dimasukkan alat untuk mengambil sampelnya di hidung bagian dalam atau tenggorok. Kemudian laboran yang mengambil sampel akan menggunakan APD level 3. Jadi seperti astronot seperti itu. Buat sahabat permata atau masyarakat semua jangan takut karena ini demi kebaikan tenaga medis dan tentunya juga demi keselamatan semuanya. Kemudian sampel dilarutkan pada zat kimia tertentu untuk memisahkan material yang dibutuhkan, kemudian mengekstrak RNA dari sampel tersebut. Jadi kalau kita ngambil sampel, tentunya itu bukan langsung jadi RNA. Masih banyak komponen-komponen yang lain seperti lemak atau protein-protein yang lain. Nah, ini diekstrak. Yang ingin kita ambil hanya RNA-nya, seperti itu. Kemudian RNA yang sudah diekstrak ini akan dideteksi apakah jenis RNA-nya ini mirip dengan virus SARS-CoV-2 atau tidak. Nah, untuk mendeteksi ini diperlukan reagen. Seringnya kita dengar-dengar reagennya belum ada, reagennya masih diimpor dan lain sebagainya. Nah, reagen itu sendiri sebenarnya cetakan untuk melihat apakah virus yang kita deteksi itu benar mirip dengan virus SARS-CoV-2. Kemudian pemeriksaan RT-PCR ini hanya dapat dilakukan di laboratorium dengan peralatan lengkap atau setara dengan laboratorium biosecurity level 3. Untuk pemeriksaannya sendiri ini selesai dalam waktu 3-4 hari ya secara teknis karena mengirim sampelnya kan tidak semua memiliki laboratorium ini. Jadi sampel perlu ditransfer, ini membutuhkan waktu. Kemudian ketika hasilnya sudah sampai juga perlu waktu, pemeriksaannya juga perlu waktu. Jadi
di Indonesia hampir rata-rata 3 sampai 4 hari pemeriksaannya. Dan ketika melakukan pemeriksaan itu, mesin bisa mendeteksi sekitar 90 sampel secara bersamaan. Jadi ini gambar ininya ya, reagennya gambarnya seperti ini. Mungkin ini salah satu merek reagen, ada banyak merek. Kemudian ini alatnya, salah satu alat juga. Nah, siapa yang dilakukan RT-PCR ini? Yang pertama, pasien ODP atau PDP di rumah sakit darurat, ya, seperti Wisma Atlet atau di rumah sakit rujukan COVID-19. Yang kedua, pasien ODP atau PDP di rumah sakit non-rujukan, jika rumah sakit tersebut memang menyediakan layanan pemeriksaan rapid test atau PCR. Kemudian, pasien yang hasil rapid testnya positif. Sekali lagi, pasien yang hasil rapid testnya positif akan dilakukan pemeriksaan RT-PCR. Kemudian ini pasien yang bergejala di puskesmas, maksudnya ialah yang rapid testnya positif. Seperti itu. Nah, di sini saya sedikit menyampaikan bagaimana di Rumah Sakit Permata kami dalam pemeriksaan rapid test dan RT-PCR ini, sekaligus simpulan ya dalam membedakannya, rapid test dan RT-PCR. Sampelnya rapid test darah, RT-PCR usap tenggorok ya. Cara kerjanya untuk yang rapid test mendeteksi antibodi dalam darah, RT-PCR mendeteksi materi genetik virus RNA. Untuk waktunya rapid test di rumah sakit kami 2-3 jam karena sampel darah yang kami dapatkan harus dipisahkan dulu untuk diambil plasma darahnya, dan ini membutuhkan waktu untuk memisahkan plasma darahnya. Kemudian RT-PCR bisa mencapai 3-4 hari. Nah, penyimpanannya bisa di suhu ruangan 20 derajat sampai 22 derajat Celcius untuk rapid test, sedangkan RT-PCR harus di lingkungan yang sangat dingin, itu min 20 derajat Celcius sampai min 4 derajat Celcius. Untuk laboratoriumnya, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk rapid test sendiri itu lebih mudah dilakukan, jadi di vaskes tingkat 1 di puskesmas dan rumah sakit ini bisa dilakukan. Kalau RT-PCR di laboratorium PCR ya. Untuk nilai klinisnya, sekali lagi rapid test untuk screening dan PCR untuk diagnostik pasti. Biayanya rapid test sekitar 300.000 sampai 400.000, sedangkan RT-PCR 3 juta sampai 4 juta. Dan buat sahabat Permata atau masyarakat yang ingin melakukan rapid test atau PCR, bisa melalui rumah sakit kami dengan menghubungi nomor di poster tersebut 0812 9220 0060 dan minimal membuat janji H-1. Buat pasien-pasien di rumah sakit kami sendiri juga tentunya tidak perlu membuat janji sesuai indikasi apakah perlu dilakukan rapid test atau PCR seperti itu. Nah, ini kesimpulan dari saya. Jadi hasil rapid test bukan hasil yang pasti, namun bermanfaat sebagai screening. RT-PCR pemeriksaan diagnostik pasti atau gold standard. Sedangkan selanjutnya tinggal di daerah red zone, kemudian memiliki gejala pernapasan, ialah salah satu indikasi untuk dilakukan rapid test atau PCR. Jadi bisa dilakukan di RS rujukan ataupun non-rujukan yang menyediakan layanan tersebut. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Aldi. Ya, terima kasih Dr. Fenty atas penjelasannya. Cukup jelas ya dok ya, dan sangat bermanfaat sekali. Jadi dok, berdasarkan sharing tadi ya, kalau rapid test itu dia juga bisa mendeteksi penyakit lain ya, berarti ya. Oh. Jadi kadang kan yang tadi dia bilang positif itu ya. Jadi karena dia mendeteksi misalnya DBD gitu ya. Sebenarnya dia bukan digunakan untuk mendeteksi DBD-nya. Oh gitu. Namun bisa menjadi false positif gara-gara ada virus lain yang menginfeksi. Jadi salah satunya kemungkinan DBD. Jadi kalau mau memang ingin apa namanya? Pasti banget tuh PCR ya. PCR. Tapi misalnya kita punya kemampuan lah ya untuk tes rapid atau PCR ya dok. Ya. Kan tadi disebutkan bahwa untuk PCR itu kan untuk yang ODP. Nah kita yang nggak ada gejala, kalau mau PCR juga boleh. Apa gimana dok? Iya. Kita nggak mau rapid nih karena kan katanya apa?
harus 2 kali ya kan, untuk beberapa kali tes. Mau langsung aja gitu. Itu kembali lagi memang pilihan masing-masing ya. Mungkin yang memiliki itikat baik ya, punya rezeki lebih juga, pengen mengetahui keadaan dirinya, ingin melakukan pemeriksaan langsung RT-PCR, boleh ke rumah sakit yang menyediakan layanan, tapi dengan syarat harus mematuhi protokol keluar rumah ya. Seperti yang pertama, menggunakan masker, wajib sekali. Yang kedua, physical distancing, jadi harus jaga jarak kepada setiap orang. Ketiga, PHBS, sering cuci tangan. Kemudian keempat, gunakan lapis baju ya, seperti jaket, seperti itu. Ditambah menggunakan kaos kaki, boleh. Jadi boleh, tapi memang tetap memenuhi protokol keluar rumah dan secepatnya, maksudnya jangan banyak urusan-urusan yang lain setelah itu, mampir kemana gitu Mas. Jadi memang ke rumah sakit untuk tujuan langsung itu aja. Ya, mungkin teman-teman yang ada di live chat di YouTube ya, saya lihat cukup banyak ya, ada 10 orang yang sedang menonton saat ini di YouTube live kita. Ya. Ini ada satu pertanyaan, teman-teman yang lain yang mau bertanya bisa ketik di live chatnya langsung ya ke Dr. Fenty. Ini ada dari Devi Komaria, Dok. Siang dokter, kalau suka sesak di malam hari kenapa ya, Dok? Apakah itu gejala? Nah ini cemas ya, Dok, karena dia suka sesak di malam hari. Ya. Itu gimana, Dok? Ya, terima kasih Mbak Devi atas pertanyaannya. Keluhannya sesak di malam hari ini masih luas ya Mbak. Pertama mungkin saya belum tahu usia Mbak berapa, keadaannya gimana, sedang hamil atau enggak. Kemungkinan ya sesak di malam hari ini banyak sekali masih. Yang pertama bisa sesak karena alergi ya. Yang kedua bisa nih lagi Ramadan nih Mas. Kadang orang-orang banyak makan ya, makannya berlebih ya juga bisa sesak ya, ngep ya, bisa juga. Kemudian ketiga, nah sesak yang mungkin lebih serius, yang mempunyai riwayat penyakit paru sebelumnya mungkin ya, mungkin pasiennya sudah pernah terinfeksi TB sebelumnya, atau bahkan memang pasien-pasien dengan penyakit infeksi paru atau pasien yang merokok itu mungkin cukup yang serius. Kemudian lagi yang serius, sesak ini seperti apa? Apakah diperingan dengan menggunakan bantal yang lebih tinggi, kemudian diperingan dengan beristirahat, apakah disertai ada bengkak di kaki atau yang lain, ada disertai gangguan buang air kecil, disertai nyeri dada. Nah ini masih banyak sekali Mas. Bahkan untuk sakit perut ya, mah atau kita sebut dengan dispepsia, ini juga bisa menyebabkan sesak gitu. Jadi memang masih banyak. Yang tadi yang saya sebutkan, jika tidur harus menggunakan bantal yang tinggi, kemudian kalau aktivitas sedikit mudah sesek, jalan sedikit mudah sesek. Nah ini juga bisa jangan-jangan mengarah ke arah penyakit jantung, itu juga bisa. Jadi masih banyak sekali. Nah ini sesaknya seperti apa? Apakah disertai demam juga? Apakah diawali dengan batuk, pilek, dan lain sebagainya? Nah jika seperti itu mungkin ini salah satu indikasi untuk dilakukan rapid test atau PCR sih Mas. Kalau memang ada keluhan sebelumnya. Jadi memang banyak faktor ya Dok? Banyak. Perlu diketahui juga riwayatnya dan lain-lain. Iya, benar banget. Mungkin untuk Ibu Devi Komaria cukup jelas ya penjelasan dari Dr. Fenty ya. Jadi mungkin lebih baik diperiksakan langsung ya Dok, iya, ke dokter ya berarti ya. Dan kalau di rumah sakit tuh sekarang sudah punya telemedicine ataupun bisa ke rumah sakit, ke rumah sakit dengan janji H-1. Jadi banyak sekarang rumah sakit yang sudah membuat perjanjian H-1 untuk menyiapkan pasien yang datang. Dan konsultasi online juga sudah tersedia banyak, salah satunya di Rumah Sakit Permata. Oh iya betul Dok. Oke, mungkin terima kasih Dr. Fenty atas jawabannya Dok. Iya Mas. Mungkin teman-teman lain ini belum ada yang bertanya lagi Dok.
mungkin kita tutup saja. Mungkin kalau mau ditambahkan ya dok, tadi seperti yang dijelaskan oleh Dokter Fenty bahwa teman-teman yang ingin periksa rapid test dan PCR bisa di Rumah Sakit Permata Depok ya dok. Ya. Dengan menghubungi nomor yang tertera di gambar sebelumnya ya. Iya ini ya, di 0812 9220 0060 H-1 sebelumnya harus buat janji appointment dulu. Dan memang di Rumah Sakit Permata juga seperti yang disampaikan tadi dok, bahwa kita juga sudah punya konsultasi online ya. Ya. Nomornya sama ya ke nomor tadi ya. Sama ya. Jadi buat teman-teman mungkin sekarang sedang takut ya untuk rumah sakit ya, atau bagaimana ya, mungkin lebih nyaman untuk konsultasi dari rumah gitu ya dok, karena ada physical distancing. Di Rumah Sakit Permata Depok juga menyediakan ya dok. Iya, gitu. Ini bisa banget masyarakat semua manfaatkan. Jadi bisa secara online kalau merasa ada yang salah dengan kondisi kesehatannya. Nah ini ada lagi dok, kebetulan nggak apa-apa ya dok, satu lagi nih. Iya, halo mas. Dari Rania Zira dari Lombok. Saya mau nanya dok, dia ceritanya nih dia beli rapid test, beli online dok. Mungkin beli online-nya dari mana, mungkin bisa di spesifik ya dari mana ya, mungkin itu gimana dok kalau beli online? Nah ini kan sekarang banyak berarti ya yang beredar online ya. Saya juga baru. Wow, ini bagus sekali pertanyaannya Mbak Rania, terima kasih. Saya jadi bisa menyampaikan. Ya buat masyarakat semua, sekali lagi rapid test maupun PCR kan dilakukan oleh yang ahlinya ya, terutama orang-orang yang terjun di dunia kesehatan. Jadi kita sebagai masyarakat tidak boleh sembarangan untuk membelinya, apalagi memperjualbelikan dengan maksud bisnis seperti itu. Dan juga tidak boleh secara mandiri melakukan pemeriksaan ini, karena memang harus dilakukan oleh ahlinya. Tidak boleh sembarangan, karena kita tidak tahu nanti komplikasi apa yang bisa timbul dari pemeriksaan tersebut. Karena pemeriksaan kalau dilakukan di rumah sakit, semuanya diusahakan steril. Perlindungannya juga dengan APD yang lengkap seperti itu. Jadi tidak boleh sembarangan membeli rapid test di belanja-belanja online seperti itu mas. Itu sih nasihatnya mas. Melalui channel resmi sebaiknya dok ya? Iya, melalui klinik, channel rumah sakit, resmi, rumah sakit, klinik, dan juga dilakukannya oleh tenaga kesehatan. Mungkin bisa memberikannya ke puskesmas gitu, minimal yang terdekat. Mungkin untuk Ibu Rania cukup jelas ya penjelasan dari Dokter Fenty. Mungkin untuk sharing pada siang hari ini kita sudahi saja dok. Ya. Terima kasih banyak Dokter Fenty atas penjelasannya yang juga cukup jelas, dan semoga teman-teman yang mendengarkan di YouTube Live juga bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, dan mungkin kita juga berdoa ya dok, semoga wabah pandemi ini cepat berakhir gitu ya. Amin. Semoga semuanya kembali seperti sedia kala. Amin. Mungkin teman-teman terus pantengin untuk kegiatan siaran sharing kita berikutnya ya dok. Ya. Sekarang kita akan memfokuskan siaran itu di YouTube dan juga Zoom. Jadi teman-teman mungkin pantengin terus pengumumannya, biasanya kita umumkan di Instagram untuk sharing-sharing selanjutnya gitu ya, dengan tema-tema yang berbeda juga tentunya. Oke, terima kasih Dr. Fenty sekali lagi, dan pada para penonton di YouTube Live dan juga di Zoom. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Nah itu Zoom-nya. Stop. Mana mas?